Ini kan pendamping nih yang kita bentuk untuk mendampingi petani nih, terutama yang pakai ini sengaja nih orang lapangan ya, perempuan. Ya Robi. Nah sekarang mau ada Pak Mon nih, beliau ini sama sangat membutuhkan hasil budidaya yang bagus. Maksudnya budidaya yang bagus itu tanaman padi menghasilkan padi, ujungnya menjadikan gabah yang bagus. Maksudnya bagus itu ya isinya sing oke kan gitu, isinya yang banyak dan matang. Sampai kan mulai dari traktor sampai panen kan sudah ngalami semua di lapangan nih, ya kan? Jadi saya cerita masalahnya dan keunggulannya apa, karena kita lagi desain satu kawasan budidaya 1000 minimal, idealnya di angka 2500 kan gitu. Itu kita bina, kita menghasilkan padi yang baik sehingga nanti kita setorkan ke rice mill. Nah rice millnya itu akan dibikin sangat modern. Ini mumpung kita ada orang opam, ngerti abangnya istilahnya ya. Opam itu budidaya, opam itu industri. Sampai sekarang sudah dibantu sama pemerintah nih, yang kemarin bisa dirubah jadi perumahan, sekarang sudah dilarang, nggak boleh dirubah. Nah itu tadi kan harta karun tuh, 400 hektar. Baru dengar hari ini berita yang sangat bagus. Kan gitu. Sangat bagus. Kan gini, Bekasi itu kan ada sawahnya saja atau lahan budidaya itu kan hanya ada 32 Pak, 32.000. 32.000 Bekasi, Kabupaten Bekasi. Itu tambah susu, sekarang itu tinggal 21. Oke. Karena yang lain sudah dianggap kering, akan rencana dikonversi. Ya kan? Sehingga Cibitung sudah mulai kehabisan, sekarang naik ke Tambun Utara kehabisan. Apa sih dia? Cabang Bungin ya? Cabang Bungin sudah mulai berkurang juga. Nah, tetapi yang ke arah sana masih belum nih. Sukawangi, Kebanjuran. Momentum kita ini kita harus merumuskan sebaik-baiknya. Ya kalau 20.000 hektar ada di samping keteknya DKI, kita cuma bengong, aduh. Iya. Ditambah lagi sekarang, kalau sekarang alhamdulillah nih Pak, dengan kehadiran kami itu, karena memang itu tadi, kebanyakan mereka itu kan jadi petani-petani waris, artinya keilmuan bertaninya ya itu juga. Dengan kehadiran kami, mereka sekarang ini merasakan bagaimana mendapatkan 7 ton setengah, 8 ton, bahkan kemarin berapa ton kemarin? Sampai 10 ya? 10 ton. 10 ton per hektar. Ada 1, berapa hektar kemarin dapat 19 ton? Orangnya ada, kebetulan minta masuknya. Ini Pak Toyo sendiri ini. Pak Toyo sendiri 19 ton. Ya Pak Toyo. Iya, Ini bagus. 19 ton. Jadi 19 ton itu hasil kotor gitu ya. Iya, hasil total. Ada cuma mengerjakan masyarakat setempat gitu. Iya. Arit gitu Pak. Gini ya Pak, kita petani bilang tadi bahwa waris atau memang posisinya dia mengerti bahwa petani itu seperti apa. Karena pertama, ini kan kita waris yang bagus itu, kita berkiblat terhadap para zaman Pak Harto. Oh, ini yang petani pakai pegangan waris, ilmu waris. Ini ilmu waris posisi Pak Harto. Ini kan bapaknya, bukan dianya. Nah, waris tetapi nggak nyampe ke dia. Zaman Pak Harto itu kan pemupukan pupuk dasar, kemudian masa pertumbuhan, kemudian ada interval tertentu. Dan ini dirubah. Yang biasanya 2 kali pemupukan, 3 kali pemupukan, tapi dikasih 1 kali. Kan gitu. Dan itu semakin panen ini nambah lagi, yang biasanya 2 kintal setengah menjadi 3 kintal, 3 kintal menjadi 4 kintal, kan gitu. Bahkan kemarin ada yang 6 kintal per hektar. 6 kintal urea itu. Dan ini tetap pertumbuhannya itu terbatas. Anakannya pun nggak lebih daripada 35, 40. Sedangkan dengan kedatangan kami, dengan pembiayaan maupun pemupukan yang terus turun, urea kita batasi 2,5 kintal sampai 3 kintal, anakan itu sampai 80 atau 75 per dapuran.
minimalnya itu 40 atau 40 sekian itu yang produktif ya kita bicaranya. Kan itu. Ini sedangkan pembiayaan kan turun sebetulnya. Karena memang kita cara Pak Harto, pupuk pertama, pupuk kedua, pupuk ketiga. Ibarat orang lapar, waktunya kita haus ya kita minum, waktunya kita lapar ya harus kita makan. Ini enggak kemarin itu, makanya itu yang dasar daripada kenapa mereka nggak mampu untuk sampai 6 ton. Oke, berarti Pak Kadis betul di kita di pusat kita targetkan Pak Ketua program Genta kita seluruh nasional minimum itu kita mau mencapai itu rata-rata 8 ton IKP per hektar. Baru kita bilang kita apa ya? Keren. Keren. Profesional di bidangnya. Nah sekarang Bang, dari sekian perjalanan ini akhirnya kan Kreditan itu nemu satu standar ya, baik penggunaan pupuk, obat dan lain sebagainya, kan gitu. Nah mungkin Pak mau perlu jadi prosedurnya bagaimana kalau ini normal tanpa ada penyakit yang berbahaya kayak tikus kayak ini hasilnya kilo gitu, sampai berani berapa gitu. Ya kan kalau kita kan cara sistem penyemprotannya apa? Itu per 10 hari sekali itu untuk masa pertumbuhan. Ya. Dan untuk masa generatif itu kita intervalnya 5 hari sekali. Ya. Itu tidak kita kalau memang dalam kondisi tanaman yang padi itu sehat, nggak perlu pakai insek yang lain-lain. Cuma kita itu hasilnya bisa mencapai 10 ton. Ini diskusi ya. Ini abang yang 15 ton per hektar itu kan pasti penanganannya optimal daripada 2 fase vegetatif dan generatif. Tapi ada satu hal yang pengendalian hama. Ya. Bahasanya sebetulnya pengendalian. Kalau saya ngerti bidang pertanian, banyak saya belajar, terus terang saya belajar SRI. Nah, kita punya suatu doktrin bahwa alam, you yakin tidak ada hama? Dimanapun, di Amerika pun ada hama? Ada. Jadi ibarat saya bercocok tanam, tim-tim kita bercocok tanam, ibarat punya rumah, kita harus bagar terus. Kalau rumah nggak ada bagar, ya hama masuk. Kalau sawah kita ada atau nggak ada hama, tapi pengendaliannya semprot sekedar. Karena juga bisa amati keliling. Betul. Ya kita sharing ya. Iya, Saya nggak bilang saya sok tahu, tapi kebetulan saya paham, saya praktek beberapa tempat, tapi belum luas. Ini peluang untuk kita praktek luas. Untuk praktek luas, Abang yang 15 ton per hektar, saat ini kelola berapa hektar? Saya 2 hektar. 2 hektar. Kalau saya angkat menjadi 200 hektar, garuk-garuk. Yang dimaksud tadi 19 ton itu 2 hektar aja. 2 hektar saja. Bukan 2 hektar ya? 19 ton itu bukan. Enggak. 200 hektar. Nah, beliau mengelola 2 hektar, per hektar dapat 15 ton. Bukan, Atau 2 hektar? Begitu. 2 2 hektar, Pak. Oh, 2 hektar dapat 15 ton. 2 hektar itu dapat 19 ton ya. Oh, berarti 10 ton per hektar. Iya. Biasanya ini kan kalau bahasa umum nanam padi kan ada musimnya. Ya, Oke. Nah sekarang itu kan kita mau bikin sampai ke beras. Iya. Nah bisa nggak produksi ke gabahnya itu geser? Katakanlah satu musim ini 6 bulan atau 2 kali berarti 6 bulan. Bagaimana ceritanya tiap bulan kita bisa panen? Nah ini ada di mana, di mana, di mana. Nah iya, jangan panen serentak kemudian masuk ke gilingan kan gitu. Kita punya lama. yang gede, namanya gede. Cari lagi Pak, kalau saya di sini udah panen kita sebelum panen Nah, itu untuk mempersiapkan Iya, sapi makanya gini, nantinya. kita kan Ya, sendiri ada kan model itu. membantu budidaya, Ya. ya kan sehingga tanahnya ini kan bukan kita nyari barang yang sudah jadi kan. Oh ini daerah sini panennya musim apa masa tanamnya antara ini dengan ini panennya di sini, ini panennya di sini, panennya di sini. Jadi seakan-akan nanti traktor kita nggak butuh terlalu banyak mesin panen, jadi tiap bulan mereka semuanya kerja. Iya. Ya makanya kan gini Pak, model kami juga di kabupaten ini sangat berharap dari pusat ya, Benta Pangan Pusat, nanti kemungkinan gitu ya, kita akan mengajukan juga bukan hanya kaitan dengan
tanam padinya, tapi juga irigasinya Pak. Karena apa, tentunya kan begini, apalagi ya tim Beta Pangan Pusat ini ada kedekatan dengan presiden terpilih umpamanya, Ya. timnya. Itu kan di udah di PWPR Pak ada ini ya, ada program tata guna air. Nah itu irigasi. Nah kebetulan saya juga pengurus P3A Mitra Cai, kumpulan petani pemakai air. Nah di situ Pak setiap tahun itu ada proyek. Proyeknya artinya pembuatan saluran tersiernya Pak, yang langsung turun ke sawah, landing. Nah dari tanggul, dari irigasi sekunder langsung ke sawah. Dan itu tahun kemarin kita udah ngerjain itu ya. Ya, nah dengan adanya Genta Pangan artinya bagaimana caranya tim pusat itu biasanya Pak aspirasi dewan Pak melalui di PPR aspirasi dewan kalau nggak salah komisi 5. Jadi supaya irigasi nanti kita bisa atur sendiri gitu Petani untuk pengguna area air. kita. P3A Persatuan Petani Pengguna Air. Termasuk diantaranya karena memang di kita juga ada areal tada hujan. Jadi rumah pompa itu penting. Model di wilayah Sukawangi ada beberapa desa atau 3 desa yang tada hujan. Jadi kebijakan ya kita harus bersikap, kita planning. Terus yang infrastruktur yang perlu susah dari tadi saya duduk tetap air. Iya. Pintu air, tada hujan, segala macam. Padahal saya punya pengalaman nih, pintu air dengan tada hujan di Subang, Kecamatan Cipunegara, desa suka miskin sama suka jadi apa lah 3 kabupaten saudara, 3 kecamatan. Masya Allah, rumah pompa betul program Pasca IP 400. Begitu selesai instalasi infrastruktur itu 3.000 meter, 30 kilo dari yang sumber induk rumah pompa besar, pipa gede. Begitu sampai ke petani pipanya mencegorok. Kecil. Oke. Hidup Bang, jalan 1 musim 2 musim. Satu saat kan alam. Air Sungai Cipunegara meluap. Begitu rumah pompa terlalu dekat, banjir, rusak. Siapa maintain? Pada Bang Toyo, Pak Ketua, teman-teman. Yang bangun ini uang siapa? Uang rakyat, uang kita semua. Nafsu deh kita. Datang Bang, betul, datang program benar, tolak suruh pulang loh. Gue perlu adalah 10, 5, 20 titik. Ini desa ini masuk titik ini, desa masuk titik ini, baru dia bisa mengelola. Kepala desanya ngurus bersama. Kalau dia rusak, berbaiki dia mau. Kalau saya perbaiki di ujung sini, yang nikmati di sini, yang dapat nikmati di sini, kagak mau dia di ujung. Itu nama sosiologi pedesaan. Di bawah sawah-sawah juga ada titik-titik air. Tolong pelajar cari apa itu akar airnya. Jadi tetap kita dari titik nol ke tarik. Kalau irigasi primernya sekerja sudah isi, Pak Ketua, insya Allah kan airnya udah resep, sudah ada tuh. Jadi ini diskusi awal, kita masih banyak PR kebijakan. Mohon kasih saya peta, dan saya ingin kalau ada peta kasih titik-titik tadi sampai ke sini kayak apa. Ya kita insya Allah dengan Genta, dengan tokoh kita di nasional, Sinergisitas ya, kolaborasi. Tapi apapun tolong pelan-pelan dipikir bagaimana kita mandiri, karena hari ini mengenai pompa tadi Pak Ketua, ya kalau pemukiman di sini barriernya sawah, ya jangan kamu dekat-dekat, kamu jauh, gitu. Jauh ini kan ngalir juga. Iya, model tadi kan di target 2.500 hektar Pak. Kalau Oke. kita itu harus menunggu 2.500 hektar, ini udah pada tanam sendiri Pak. Nah ini bagaimana caranya apa? Per berapa hektar gitu, karena ini aja udah nanyain lah, ini muturnya apa kapan memulainya nih? Itu. Maaf, dari perdanaan kita semua udah pada nanyain semua. Kapan Iya. mulainya? Kapan mulainya? Jadi kalau Mulai kita kan kapan itu kan tergantung hepeng. Tapi Pak Ketua betul, Kunci pokoknya itu. 2.500 hektar. Iya. Per hari kita tanam dan panen 20 hektar sampai 25 hektar per hari. Ya, jadi di sel paling kecil punya Damar Tani dan teman-teman Genta di sini
tolong plotting yang area 2.500 hektar per hari tanam 20 hektar. Kenapa 20 hektar? Tahu nggak? Belum tahu. Satu musim tanam mulai persiapan tanduk mau apa terserah sampai panen berapa siklusnya? 115 hari, 120 hari. Ya, betul, 120 hari kali 20 hektar. Jadi 2.500. Saya bulatkan 2.500. Berarti hari ini saya tanam di sini, kelompok di sini 20 hektar. Nanti pembinaan kita tuh per 20 hektar 20 hektar di desa ini, di mungkin dusun ini, terus dusun sebelah besoknya 20 hektar atau kita dua paralel pindah nanti sampai 120 hari di sini panen. Iya. Betul ya? Iya. Berarti hari berikut panen, nanam lagi. Kenapa begitu? Supaya pabrik saya bayinya ada makanan. Terus. Betul? Senang bulan. Iya. Setuju nggak? Lanjut nih, karena selama ini juga dikasih pemahaman bahwa sinkron antara produksi dan pengolahan. Iya. Kadang-kadang musim panen raya datang, pabrik kewalahan. Petani kita teriak-teriak, ambil. Tapi begitu musim gaduh, dia banyak, dia tahan nggak pabrik nggak ada. Nggak benar juga, nggak arif. Saya mau akurkan ini, sehingga kita bikin adalah block planting, block harvesting per hari. Tetapi nanti jadinya sih bisa kerja semingguan, ya rencana kita. Kenapa per hari? Karena mesin saya harus kerja tiap hari, dong. Per hari mesin saya 120 ton per hari pengeringannya, supaya kawasan ini 2.500 pabrik tak, you tinggal ngisi tiap hari. Ya, jangan bilang gue mantap, you yang kerja. Ini punya you bukan punya saya loh. Betul ya? Coba, ada pemikiran lain nggak? Jadi kalau mesinnya sering on off, kasihan Pak Mo, tiap hari harus mencetin begitu. Kalau itu kan seminggu sekali aja. Ya, makanya 2.500 ini satu pabrik. Pengeringannya 120 ton per hari. Penggilingannya 6 ton per jam. Insya Allah jalan. Minimum itu 150 hari. Ya, kalau memang program berjalan sebenarnya bukan kita nyari petani Petani yang nyari kita. Ya, Betul sekali. Tuh, Pak Ketua. Petani nyari kita tuh. Sekarang Pak ini Ketua. Kalau program ini jalan. Semangat yang paling utama saya, kenapa negeri ibu saya terima pupuk, saya jual sendiri. Saya dulu kepala kantor berwakilan pupuk Asan Aceh Fertilizer di Vietnam. Saya punya kantor di Vietnam. Saya supply pupuk urea jauh-jauh loh Sumawai sampai di Vietnam. Masa petani Vietnam keluar beras cuma 9.000, kitanya 16.000, 15.000. 5 dosa bang. Ini kata guru saya di SRI. Kalau kita belajar SRI bang, ini nanti insya Allah kita bikin. Kita bongkar kebekuan petani bercocok tanam. Dosa pertama apa? You kan tandur, you kan pindah tanam. Ya. Untuk saya padi itu semacam bayi. Betul. Bulir padi saya itu di dalam ada susu ibu untuk si padinya. Betul? Yang putih-putih itu? Ya, Jadi waktu you mau pindah tanam itu kan semai dulu. Dia lagi tumbuh sehat-sehatnya bayi kita. Lagi happy-happynya dia tumbuh. Datang you lakukan apa? Cabut. Dosa. Sakit nggak dia? Stres nggak dia? Stres dia. Nah kan? Satu dosa nggak akui? Dosa nggak? Saya lagi enak-enak dapat susu dari ibu saya bulir padi ini. You cabut. Yang kecil itu. You sebelum pindah tanam, you lakukan apa? Habis cabut apa? Foto.
Ikat dulu. Ikan. Nah, Kadang-kadang begini Pak. berarti udah berapa dosa tuh? Dua. Ya, udah 2. Iya. Udah ikat, potong lagi. Potong dua. Masuk ke pikulan, Pikulan. bawa ke sawah, Dilempar. lempar. Iya. Tuh, sakit kan dia? Sakit. Stres dia? Stres banget. Stres banget. Iya. Udah gitu pada saat nanam dilakukan apa? Ya. Lakukan waktu nanam? Lahan udah digaru dan semacam itu tanam. Caranya 45 jemput. Berapa jauh? Berapa dalam? Berapa dalam? Iya. Kadang-kadang dalam Pak. Itu binatang nggak? Makhluk hidup Allah nggak? Iya. Padi itu. Iya. Yang you udah tanduk makhluk nggak? Belum. Beroksigen nggak? Iya. Corok ke dalam, nggak ada oksigen, nggak ada matahari. Lapor Selesai tanam, kurang ajar lagi. Maaf jadikan dulu ya semua orang. Nanti kamu panen banyak-banyak ya. Dari mana? Jadi petani penjahat itu. Untung Padi nggak ngomong. Ya bukan salah beliau. Sudah disumpah. Ya salah kita semua. Salah dari menteri kita. Kasih penyuluhannya tahu dia cuma naik sepeda motor jual obat doang. Mungkin cara ini nggak anu Pak yang ditabur itu kali ya. Kan ada Tabela. kemarin Iya. TNT. Tabela. Ya. Tabur. Tapi kalau saya mau Itu tabela, hasilnya, Pak. saya kombinasi dengan apa itu logowo bisa. Tanam tabela tapi logowo bisa. Bisa. Tanya lu masa. Kenapa bilang tabur nanti burung datang makan? Karena maunya yang jual benih banyak. Kenapa? Sekarang udah akui di dosa. Mau berbaiki nggak? Jadi mari kita perbaiki segala macam aspek. Aspek paling berat adalah sosiologi pedesaan. Anak muda kita nggak masuk sawah. Mari kita bikin, semangatkan dia, kasih dia ilmu, kasih dia pemahaman, memperbaiki tata cara budidaya. Tapi kita bukan bercocok tanam, jual produk pasar. Kita mau jual untuk beras. Pakem saya, kita mandiri. Kita bisa. Ya, gitu ya. Saya rasa ini masih kulit-kulitnya, Pak. Tapi kalau kita kompak, kita bisa. Ya. Selain kita bisa, tanya tadi kapan mulainya. Ya. Ini kita sedang berjuang semaksimum mungkin pagi sampai malam dengan ketua umum supaya ini cepat-cepat landing. Ini obrolan belum selesai saya yakin, tapi yang kita karena waktulah memisahkan kita. Tapi kalau you nanti udah siap, ayo undang saya ke sawah, ayo. Gendak pangan. Kami siap. Senyum petani. Siapa kita?